Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk menjalankan tugas di hari pertama work from anywhere. Semoga Bapak Ibu guru semua, terutama guru bahasa Inggris yang saya temui hari ini lewat Zoom, sehat, sentosa setelah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri dengan keluarganya. Semoga kita kembali fitrah dan kembali semangat untuk menjalani hari-hari berikutnya dalam menjalankan tugas. Jadi Bapak Ibu, kita kembali lagi ke laptop. Walaupun dengan situasi dan cara yang berbeda, kita akan coba juga memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan PR kita yang masih banyak yang belum kita jalankan. Dan untuk itu saya sebagai pengawas pembimbing, pembina dan untuk bisa bekerja di mana saja, work from anywhere. Dan Bapak Ibu juga bisa di mana saja untuk melihat dan membuka video atau binaan yang diberikan lewat WA atau grup binaan. Jadi tidak apa-apa ya Bapak Ibu, kita temui saja lewat Zoom, tapi Zoom-nya tidak tatap muka langsung ya. Dan sesuai dengan sebelumnya ketika kita bulan Ramadan kemarin, kita semua hunting untuk menginput RPP yang Ibu berikan berupa RPP sederhana tapi bermakna, itu RPP siklus. Dan Bapak Ibu sudah banyak yang mencoba dan mencontoh dari teman-teman yang lain. Dan mungkin itu perlu dievaluasi lagi, perlu ditindaklanjuti. Kenapa kemarin baru diterima saja? Apa yang Bapak Ibu lakukan itu kita terima semua, yang penting Bapak Ibu sudah mau memulai untuk mencoba. Nah, itu pertama dulu. Makanya waktu itu diterima dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, walaupun dari Januari sudah diberikan. Dan saya berharap Bapak Ibu setelah ini kita berlatih untuk melakukan kerja sesuai dengan proses yang kita lakukan. Tidak ada gunanya RPP yang kita bikin hanya untuk dokumen saja, hanya untuk dilihat pengawas saja atau dilihat kepala madrasah. Jadi sasaran kita adalah Bapak Ibu memang bekerja untuk siswa. Bekerja untuk siswa. Dan siswalah yang akan menikmati hasil kerja Bapak Ibu yang profesional tersebut. Saya sebagai pengawas hanya membantu untuk mendampingi, membantu untuk memberikan arahan, membantu untuk memberikan petunjuk, membantu untuk mengevaluasi bagaimana perbaikan itu selalu terjadi ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu. Oke, kita balik ke perencanaan, yaitu mulai dari capaian pembelajaran dari bahasa Inggris. Saya buka linknya Bu Dona ya. Karena kemarin saya mau membina Miss Dona, tapi tidak kesampaian ya karena waktu. Sekarang kita coba untuk melihat dari perencanaan Bu Dona, mulai dari ATP-nya, CP bahasa Inggris. Jadi walaupun Miss Dona yang kita buka linknya, tapi ini tujuannya untuk kita semua ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa membantu Bapak Ibu memahami program, terutama kita awali dulu dengan capaian pembelajaran. Oke, mari kita cek dari RPP-nya bahasa Inggris, perencanaannya bahasa Inggris dari Miss Dona. How are you today? Yeah. Are you fine? Nah, kita buka dari CP-nya. CP-nya Miss Dona. Nah, CP ini tentu sama untuk semua se-Indonesia ya. Dan kita jarang sekali untuk melihat isi kurikulumnya. Kita hanya sering untuk memakai yang sudah diberikan orang lain, yang sudah diolah orang lain. Dan kita sendiri jarang juga meninjau
apa sih sesungguhnya isi kurikulum itu secara utuh. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu semua, saya mulai dari bahasa Inggris karena jurusan saya bahasa Inggris, untuk melihat capaian pembelajaran yang sudah diberikan oleh pusat kurikulum. Kurikulum bertukar ya, tapi guru-guru tidak mau melihat ya kurikulum yang tersebut, ya, hanya melihat hasil olahan dari orang lain. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk menelusuri dari kurikulum tersebut, CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran fase D dari bahasa Inggris ya, yang sudah Bapak Ibu ketahui, yaitu menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis, dan mempresentasikan. Dan kurikulum ini bertukar sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan dan kebutuhan dari siswa dan kebutuhan dari negara kita juga, perkembangan zaman ya. Makanya kurikulum itu dirubah. Jadi setiap fase, setiap masa pasti kurikulum itu ada perubahan. Jadi tidak bisa guru itu mengajar yang seperti dulu juga. Ya. Walaupun materinya ada yang sama, tapi ada yang berubah, ada yang bertukar tujuannya. Ada yang lebih diperluas, ada yang lebih dipersempit. Nah, jadi dengan membaca tujuan kurikulum, kita tahu apa yang akan pesan sponsor dari pendidikan itu apa. Oke, tidak banyak untuk komentar, kita coba cek dari menyimak dan berbicara. Walaupun Bapak Ibu mungkin otaknya belum ready ya untuk menerima hal-hal seperti ini, tapi saya rasa kalau Bapak Ibu lagi-lagi santai, nah bisa mendengarkan apa yang saya berikan. Nggak bisa siap sekarang, besok juga nggak apa didengar ya. Itu tergantung Bapak Ibu juga. Yang jelas saya sudah menjalankan tugas saya pas hari pertama work from anywhere. Nah, kita kan pengennya kita kan memang uang yang kita terima dari negara itu betul-betul tercapai tujuannya. Walaupun tidak akan penuh, ya banyak sedikit kita sudah mencoba menjalankan. Baik Bapak Ibu, kita coba melihatnya. Yaitu menyimak dan berbicara, kita baca ya. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, dan pandangan dengan guru, teman sebaya, dan orang lain. Dalam berbagai macam konteks, familiar, yang formal, dan informal. Jadi dalam elemen menyimak dan berbicara ini, yang diminta adalah peserta didik mampu menggunakan. Nah, kata menggunakan ini Bapak Ibu garis ya. Bapak Ibu garis. Kalau menggunakan itu berarti dia aplikasi. Kalau aplikasi berarti levelnya sudah C3. Nah, aplikasi itu di sini diminta adalah menyimak dan berbicara. Jadi dari menyimak dulu anak bisa berbicara. Jadi artinya ada transaksional, berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman. Jadi kalau kita lihat ini adalah capaiannya, ini adalah dialog ya. Dialog. Nah, kemudian ini untuk teks dalam aplikasi, yaitu menggunakan berdialog, bertukar ide. Nah, yang mana yang materi? Yang materi adalah bertukar ide. Bertukar ide yang mana? Nah, yang materi yang ini kan? Nah, kita garis nih materi. Ada lagi, ini materi. Nah, ini yang digaris. Jadi cara melihatnya, nah ini materi. Kemudian melihat tujuan pembelajarannya apa? Anak mampu menggunakan. Nah, ini digaris menggunakan ini. Nah, ini yang kompetensi KKO ya. Ini KKO. Dan ini adalah materi. Jadi Bapak Ibu melihatnya seperti ini. Nah, KKO-nya menggunakan itu percakapan, bertukar ide, pengalaman, minat. Jadi asking opinion and experience. Ya, ini baru ini topik dan apanya materinya.
Kemudian dengan pengulangan dan penggantian kosakata, ya, jadi ada repetition juga. Kemudian peserta didik memahami, ya, kita garis nih memahami. Ini KKO lagi. Memahami. Nah, yang mana yang materi? Ide utama. Nah, ini ide utama. Nah, memahami ide utama, ya. Jadi dan detail yang relevan dari diskusi. Nah, jadi juga ada diskusi dan presentasi. Di kalau kita lihat di elemen berbicara dan mendengar ada transaksional, kemudian ada juga presentasi dan diskusi. Jadi anak mampu bertanya jawab, kemudian dalam diskusi dan presentasi. Nah, anak udah mampu untuk berbicara berbahasa Inggris. Nah, ini capaian dari menyimak dan berbicara. Jadi kalau anak tidak mampu untuk sampai dia untuk menggunakannya ke diskusi dan presentasi, nah, jadi tujuan kita dalam berbicara tidak tercapai. Nah, jadi saya lihat ini tambahannya ini diskusi dan presentasinya. Ya Bapak Ibu, tidak hanya dialog transaksional, tapi juga sampai ke mereka mampu untuk menggunakan bahasa Inggris itu dalam diskusi dan presentasi. Nah, dengan berbagai macam topik yang familiar dalam konteks kehidupan sekolah. Nah, ini kehidupan sekolah ini materinya. Diskusi presentasi ini tujuannya, ya, modelnya. Kemudian peserta didik terlibat dalam diskusi misalnya. Jadi arahnya banyak ke diskusi. Jadi kalau pembelajaran Bapak Ibu belum mengajak siswa berdiskusi, presentasi, nah berarti belum tercapai. Nah, jadi dalam diskusi itu bisa diberikan pendapat, bisa membuat perbandingan, menyampaikan preferensi. Jadi capaiannya sangat tinggi nih Bapak Ibu. Kemudian menjelaskan. Nah, ini menjelaskan ini adalah KKO lagi. Nah, struktur kalimat dan kata kerja sederhana. Nah, mungkin yang perlu saya berikan sama Bapak Ibu adalah pemahaman dari capaian pembelajaran kita ini. Nah, untuk memilah-milahnya nanti kita coba untuk bantu ya. Nah, jadi pemahaman Bapak Ibu dulu bahwa tujuan dari menyimak dan berbicara bahasa Inggris tidak hanya berupa transaksional, tapi mereka bisa menggunakan ungkapan bahasa Inggris tersebut dalam diskusi dan presentasi tentang kehidupan sekolah, tentang pengalaman, minat, kemudian tentang membandingkan sesuatu, itu kemudian menyampaikan referensinya, preferensinya. Nah, jadi dalam bentuk yang mungkin sesuai dengan lingkungannya dan sesuai dengan tingkatannya. Nah, ini berlaku juga untuk kelas 7, 8, 9. Jadi capaian ini tujuannya adalah untuk 7, 8, 9. Nah, kelompok-kelompoknya nanti baru dibagi. Ya Bapak Ibu, yang saya berikan dulu pemahaman dari capaian pembelajaran ini. Oke. Nah, terus kita lihat ke bawah lagi. Membaca dan memirsa, ya. Membaca dan memirsa. Apa sih capaian pembelajarannya? Nah, di membaca, di memirsa, kita baca ya. Peserta didik mampu membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata yang familiar secara mandiri. Apa maksudnya? Jadi dalam teks membaca dan memirsa yang diminta adalah peserta didik membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata yang familiar secara mandiri. Nah, jadi teksnya yang familiar, tidak familiar, yang kata-katanya udah dipelajari gitu. Jadi guru tuh harus mencari teks
yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Itu artinya. Kemudian peserta didik mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks seperti laporan, prosedur, cerita, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Nah, kalau yang di tujuan pertama ini peserta didik membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur. Nah, ini untuk tingkat yang kelas 7 nih mungkin. Ya, jadi terserah guru yang mana yang familiar dengan anak yang tidak familiar. Yang mengandung struktur yang telah dipelajari dari kosakata yang familiar secara mandiri. Nah, jadi diminta dari anak dulu teks mana yang lebih dekat sama mereka. Kemudian baru dikembangkan. Nah, mungkin di sini di kelas berikutnya peserta didik mencari ya. Peserta didik mencari dan mengevaluasi. Nah, ini ide utama. Nah, baru dikasih ini sebuah materinya. Nah, di sini di KKO-nya mencari ya. Mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik. Ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks laporan. Nah, ini baru dibuat materinya. Teksnya. Nah, jadi untuk tingkat selanjutnya peserta didik mencari, mengevaluasi ide utama dari informasi spesifik dalam berbagai jenis teks laporan, prosedur, cerita, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Nah, mungkin teks prosedur cerita dan eksplanasi posisi ini dibagi ke kelas 7, 8, 9. Yang mana untuk kelas 7, yang mana untuk kelas 8 dan kelas 9. Jadi tingkat awalnya baru mungkin anak kita udah belajar di bahasa Inggris sesuai dengan kemampuannya. Nah, teks yang familiar dengan dia dulu, yang sederhana dulu. Nah, kemudian untuk tingkat berikutnya baru diberikan teksnya yaitu laporan, prosedur, cerita, eksplanasi, eksposisi. Nah, ini yang Bapak Ibu bagi ini ya. Kemudian teks ini dapat berbentuk cetak atau digital. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sesuai dengan RPP siklus. Nah, ini sangat mendukung sekali. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan berbentuk file kepada anak-anak. Bisa memberikan berbentuk website kepada anak-anak. Nah, jadi nih. Jadi harus dari buku saja. Jadi makanya di RPP siklus tuh ada link ya. Ada file, kemudian ada website gitu kan. Jadi tinggal Bapak Ibu menginput saja di RPP siklus tersebut linknya. Nah, jadi tagnya nanti dicek oleh anak ketika Bapak Ibu sudah menginput tag yang Bapak Ibu cari di internet, di website yang sesuai dengan siswa. Bapak Ibu tugasnya hanya menghimpun bahan, mencari bahan. Nah, nanti anak tinggal klik yang Bapak Ibu cari yang sesuai dengan mereka. Nah, teks ini berbentuk cetak atau digital. Apalagi kalau kita sudah nanti anak offline ya. Jadi ada perencanaannya anak offline belajar. Jadi ini sangat mendukung sekali RPP ini. Bapak Ibu tinggal kirim RPP, anak-anak tinggal belajar di RPP itu. Nah, jadi tidak salah saya memberikan model RPP yang seperti itu. Nah, jadi kalau tidak tatap muka di kelas, anak bisa klik di RPP tersebut. Nah, kalau di dalam kelas, jadi usahakan anak memakai buku cetak. Kenapa? Belajar dengan buku cetak itu beda dengan digital. Jadi makanya ada offline, ada online. Jadi kebijakan pemerintah itu saya rasa sangat bagus sekali gitu. Jadi untuk offline kita gunakan buku cetak, untuk online anak lewat digital. Jadi perkembangan zaman tetap diikuti, kemudian manualnya dengan buku cetak itu juga punya nilai-nilai yang membuat mereka harus membaca lewat teks yang di dalam buku. Ya Bapak Ibu, jadi semuanya kita ambil yang positifnya. Kemudian termasuk diantaranya teks visual. Nah, ini kan teks visual multimodal. Ini teks interaktif. Nah, nanti di RPP ini yang nanti akan kita rumuskan dan saya akan pandu Bapak Ibu.
Kemudian peserta didik mengidentifikasi. Nah, kalau membaca ya tujuannya mengidentifikasi dulu. Tujuan penulis, melakukan referensi, memahami informasi yang tersirat dalam sebuah teks. Jadi kalau saya lihat di membaca dan memirsa ini, ya teks ini artinya yang diminta KKO-nya hanya mengidentifikasi ini, ya, melakukan inferensi, ya. Kemudian kalau di sini merespon, ya. Nah, jadi KKO-nya baru mengidentifikasi tujuan penulis dan melakukan inferensi informasi tersiratnya apa. Nah, ini mengidentifikasi saja. Ya, cuma teksnya beragam. Kemudian ada mencari dan mengevaluasi. Nah, ini kompetensinya yang saya lihat, merespon, mengevaluasi, kemudian mengidentifikasi tujuan penulis dan melakukan inferensi untuk informasi tersirat dalam sebuah teks. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ada kata membanding di sini di kompetensi elemen membaca dan memirsa. Kemudian untuk menulis, kita lihat lagi. Peserta didik mengkomunikasikan, menulis dan mempresentasikan. Peserta didik mengkomunikasikan ide, pengalaman mereka melalui paragraf sederhana. Ya. Jadi yang diminta di KKO di elemen menulis adalah peserta didik bisa mengkomunikasikan ide, pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan menunjukkan perkembangan dalam penggunaan kosakata. Jadi yang diminta itu ide mereka, pengalaman mereka. Jadi bukan teks prosedur dan teks cerita ya. Cuma yang diminta dalam menulis dan mempresentasikan adalah pengalaman mereka melalui paragraf sederhana, menunjukkan perkembangan dalam penggunaan kosakata. Ya, yang penting itu anak-anak ide mereka, pengalaman mereka tulis secara sederhana, tapi ada perkembangan dari penggunaan kosakata yang spesifik, struktur kalimat yang sederhana, menggunakan contoh. Kemudian peserta didik merencanakan, menuliskan, dan menyajikan teks. Nah, ini baru teks informasi. Nah, jadi yang pertama sama dengan yang membaca memirsa tadi. Mulai dari pengalaman mereka dulu. Nah, kemudian meningkat nanti mereka menyajikan teks informasi, imajinatif, dan persuasi. Nah, ini baru materi. Jadi mungkin yang untuk ide dan pengalaman mereka, nah ini untuk yang menulis kelas 7 ya. Dan untuk selanjutnya 8 ke 9 silakan dibagi, menyajikan teks informasi, imajinatif, persuasi dengan menggunakan kalimat sederhana, majemuk untuk menjelaskan atau mempertahankan suatu pandangan. Jadi teksnya cuma teks informasi, imajinatif, dan persuasi. Nah, itu cuma teksnya yang 3 itu. Peserta didik menyampaikan opini, nah tambah lagi. Peserta didik menyampaikan opini pengalaman mereka melalui penggunaan kata penghubung, conjunction, dan kata ganti. Peserta didik dapat menunjukkan pemahaman yang tumbuh tentang bagaimana teks seperti deskripsi, eksposisi. Nah, mungkin ini yang bagian ke sini ini untuk kelas 7 ya. Yang bagian tengah ini untuk kelas 8 atau yang bagian terakhir untuk kelas 9. Mungkin begitu cara membaginya. Ya. Nah, cuma tetap Bapak Ibu berpegang dari capaian pembelajaran yang sudah ditulis di kurikulum. Nah, mungkin itu yang saya berikan pemahamannya. Harus beranjak dari Bapak Ibu menuliskan
ATP berdasarkan CP capaian pembelajaran ini. Dan selanjutnya kita lihat nanti dari ATP yang Bapak Ibu bikin. ATP itu adalah milik kelas 7, 8, 9. Tapi kalau sudah Bapak Ibu penggal-penggal nggak nampak keseluruhannya. Jadi kalau ATP itu dapat semuanya kelas 7, 8, 9 itu tergambar dia. Mana kelas 7, mana kelas... Artinya Bapak Ibu bikin ATP itu bersama. Nah, kalau belum seperti itu, nanti kita perbaiki ya. Yang jelas Bapak Ibu sudah input, sudah bisa saya evaluasi. Jadi itu saja mungkin dulu pemahaman dari capaian pembelajaran bahasa Inggris 789 MTSN 5. Dan ini capaian pembelajaran terbaru ya, PCD. Dan mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa diulang lagi, bisa dibaca lagi. Yang penting Bapak kalau diulang lagi kita paham tujuan kurikulum itu apa ya. Pasti beda dengan yang kemarin. Nah, tapi kalau tidak kita ulang, tidak kita baca, nah kita mengajarnya nanti mal praktek ya. Kalau dokter mal praktek itu itu bisa kena pidana ya. Kalau guru mal praktek memang tidak kena pidana, tapi akibatnya tujuan dari kurikulum nasional itu tidak tercapai dan artinya kita tidak amanah. Nah, kalau tidak amanah tentu kita berkhianat kepada negara dan peserta didik kita. Jadi jangan kita sampai jadi guru yang tidak amanah dan tidak memahami tujuan kurikulum. Mohon maaf Bapak Ibu, sampai di sini aja dulu untuk memahami capaian pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa ulang lagi kapan saja, di mana saja. Work from anywhere ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.